perjalanan dan apabila ada kuliah tatap muka hari ini. Semua meeting. Oke, baik. Kita lanjut ya. Sebelum kita mulai, Bapak akan record seperti biasa. Kita akan bahas materi kita yang telah lalu. Nanti akan ada tugas buat Ananda yang akan dia kerjakan. Waktunya sesuai dengan mata kuliah. Oke, kita tidak kenal lama. Bapak izin untuk record terlebih dahulu. Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak ingin cek kembali sebelum mulai perkuliahan ya, apakah suaranya kedengaran jelas di tempat Anda masing-masing berada. Baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim silakan menyesuaikan nantinya. Kita bacakan kitab Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, yang ini Bapak udah kuliah nih, yang sedang berkendaraan silakan handphonenya disimpan dulu lah ya. Atau Anda berhenti sejenak sekitar 30 atau 40 menit untuk mendengarkan instruksi yang akan Bapak berikan selama Zoom meeting ke depan. Oke, yang belum aktifkan silakan diaktifkan kameranya. Oke, kita akan mulai. Kita akan bahas tentang analisa kinerja sistem ya. Kemarin terakhir itu sudah ada ya. Bapak kasih tugas yang menyelesaikan soal ya dengan mengikuti rumus-rumus yang telah diberikan atau mengikuti rumus ya. Dan minggu kemarin itu terakhir Bapak akan berikan lagi ya video untuk tentang pembahasan rumusnya ya. Pak kasih lagi video tentang pembahasan rumus. Berarti Bapak harapkan Anda sudah bisa memahami ya instruksi yang diberikan baik itu di video, baik itu di GC ataupun di WhatsApp grup ya. Oke, kita akan cek sebentar ya. Definisi kinerja. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Oke, baik. Ya, kita lanjut ya. Terdapat beberapa buah standar yang akan digunakan ya. Standar yang sering digunakan di dalam kinerja itu standar industri Jerman yaitu DIN 55350. Ini berkaitan tentang karakteristik aktivitas, produksi dan aktivitas ya. Itu kita gunakan juga dalam sebuah aplikasi pemrograman ataupun hardware ya. Oke. Kita lihat lagi standar ANSI ya, itu tahun 1978 tapi tetap digunakan, konsepnya sangat bagus ya. Sampai saat ini tetap digunakan. Dia menunjukkan bahwasanya kinerja itu adalah gambaran dan karakteristik produksi keseluruhan ya. Berarti secara menyeluruh, tidak hanya satu poin bagian saja. Ya, kalau kita di dalam sebuah program itu tidak harus hanya ide, tapi isiannya sampai dengan outputnya. Bisa dikatakan input plus outputnya harus berjalan sesuai dengan ketentuan ya. Atau memberikan pelayanan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ya. Berarti harus memenuhi kebutuhan dari seorang user ya. Walaupun tidak akan bisa memenuhi untuk keseluruhan user, untuk user-user tertentu minimal bisa memenuhi kebutuhannya. Oke. Atau ada juga standar IEE ya, itu dia menyatakan bahwasanya kinerja itu adalah tingkatan untuk memenuhi kombinasi perangkat lunak yang diinginkan. Ya. Berarti terhadap kombinasi perangkat lunak ya, seperti sistem operasi yang kita gunakan. Jika perangkat hardware Anda tidak bisa support dengan Windows 10, maka dia tidak akan bisa diinstal dengan Windows 10. Walaupun bisa, Anda paling menggunakan yang bajakan atau versi yang sudah dieditan. Ya. Begitu juga sistem operasi seperti bahasa C, itu kan ada yang versi 3264 tergantung OS yang kita gunakan. Jika OS yang Anda gunakan tidak sesuai dengan versi aplikasi yang kita install, itu juga tidak akan bisa digunakan, termasuk smartphone Ananda itu Android ya. Itu kalau udah keluaran yang tahun lama, tahun 2000, anggaplah tahun 2000-an, itu tidak akan bisa mengonsumsi atau menggunakan WhatsApp lagi. Benar ya, berarti Anda harus beli produk baru yang mendukung untuk aplikasi yang Anda gunakan. Termasuk game, yang suka game nih laki-laki,
ataupun perempuan yang suka menggunakan TikTok, biasanya mereka membutuhkan spek dari kamera yang sangat bagus ya. Oke, kalau untuk game itu performa yang ditanya ya, untuk kecepatan memori, kecepatannya, transfer datanya, bahkan itu internet pun ditanya apakah cocok dengan smartphone yang Anda gunakan. Oke, jika tidak bisa jadi ya, supaya Anda cek di media sosial, di YouTube atau dimanapun, bahwasanya ada ya orang yang tidak bisa mengendalikan diri dengan perangkatnya, akhirnya bukan kesalahan perangkatnya, tapi kesalahan user sendiri atau dia sendiri, akhirnya smartphone atau laptopnya dibanting ya, karena lag atau sejenisnya. Oke, berarti Anda tidak mengasumsikan atau tidak bisa menganalisa kinerja apa saja yang bisa dilakukan oleh ponsel ataupun smartphone yang Anda gunakan. Oke, makanya kalau kita membeli produk, kita harus analisa dulu apakah kinerjanya sesuai dengan keinginan nantinya atau tidak. Oke, konsep dasar tidak usah, kita lanjut ke indeks performa. Apa saja yang harus kita ukur nantinya? Yaitu ya, berarti kalau kita masalah performa berarti harus ada yang kita ukur, ada yang kita hitung, dan ada yang kita perkirakan. Ini dia, memperkirakan sesuatu ini biasanya sangat gampang ya, tapi kalau untuk ukur dan dihitung itu susah ya. Bahkan Anda sebelumnya beli gadget ini, apakah ada diukur kapasitasnya segala macam, apa dihitung budgetnya segala macamnya, dan apakah Anda perkirakan untuk smartphone yang saat ini yang Anda gunakan bisa tahan berapa tahun ke depan. Nah, itu dia contohnya. Oke, berikutnya kita lihat tujuannya untuk apa. Untuk Prosmen itu mengatasi atau melakukan evaluasi ya terhadap sistem atau komponen-komponen yang kita gunakan. Improvement itu merupakan masalah kinerja timbul di suatu sistem yang sedang kerja ya. Ini sudah Bapak kasih juga kalau nggak salah ya untuk rekaman video tentang penjelasannya. Ada lagi capacity planning, desain ya. Sistem UBRS ini sangat berkaitan nanti perhitungan ya. UBRS, MBRS, MIRS dan MIRS ya. Ini sangat berhubungan dengan perhitungan yang sudah Anda kerjakan. Oke. Termasuk tentang pengamatan memori itu biasanya dapat Anda sudah dapatkan di sistem operasi ya. Sistem antrian dan segala jenisnya. Oke, ini harus kita lebih Anda pahami ya. Oke, ada tingkatan level dari indeks kinerja ya. Yang pertama itu ada namanya desainer sistem. Berarti kita membuat sebuah sistem, kita harus desain dulu, bentukkan semuanya. Level 2-nya ada manajer instalisasi. Setelah kita mendesainnya, apakah bisa diaplikasikan atau tidaknya? Apakah instalisasinya itu cukup atau sesuai enggak dengan yang diharuskan nanti atau diharapkan? Analisis dan programmernya bagaimana? Oke, berarti analisa dan program tentang programmer ya, berarti orangnya apakah sudah memenuhi standar dari kebutuhan usernya nantinya. Untuk penerangan juga sudah ada di bawah, desain sistem itu apa, Anda sudah membaca dan sudah tahu ya. Berikutnya manajer instalasi, tugas-tugasnya apa saja, analis dan program tugasnya itu apa, itu sudah diberikan materinya. Kita akan lanjut ke ini, tabel indeks kinerja. Indeks kinerja itu terbagi atas dua, itu indeks eksternal dan internal, di mana ada turnaround time, CPU utilization, response time, overlap of activities, throughput, ya, atau throughput, faktor multiprogramming, capacity, level multiprogramming, availability, packing rate, reliability, dan reaction time. Ya. Berarti kita sudah mulai ya melakukan perhitungan. Ya. Oke. Kita sudah melakukan perhitungan-perhitungan yang nantinya akan menjadi acuan terhadap kinerja sebuah sistem nantinya. Apakah sistem itu overlap, baik digunakan, atau batas waktunya bagaimana nantinya. Oke, itu tingkat lanjutannya nantinya. Oke, ya. Bapak ingat lagi, mohon tetap memperhatikan ya, selama Zoom meeting tidak ada lagi yang buka smartphone atau apapun ya. Di sini kelihatan jelas apa-apa yang Anda kerjakan, karena Anda nih kamera ini bergulir setiap sekian detik ya. Oke, kita lanjut turnaround time ya. Turnaround time di sini definisikan merupakan interval waktu ya secara batch processing ya terhadap sebuah sistem dengan eksekusinya sampai eksekusi sistem itu berakhir ya. Berarti awal
ketika sistem operasi dijalankan seperti Windows sampai berakhirnya sistem operasi tersebut berjalan, atau ketika Anda membuka PPTX ya atau PowerPoint, slide PowerPoint, dari waktu per detik klik itu dia sudah merekap datanya. Itulah kerja dari memori dan CPU ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini di rumus turnaround time mungkin kemarin ada yang bingung ya ketika pengerjaan, kenapa Bapak ngasih videonya nanggung ini, tidak ada penjelasan terhadap pembahasannya. Itu disengaja ya agar Anda mencari bahan-bahan lagi atau bahan yang lainnya ya, karena di Google itu sudah banyak ya sekali bahan tentang analisa kinerja sistem, tapi dalam bentuk English ya, English class biasanya. Yang Indonesia itu jarang ya, hanya ada 1 sampai 10 lah kebanyakan. Tapi kalau untuk Inggrisnya itu banyak untuk analisa kinerja sistem, baik yang dari segi mesin, teknikal, produksi pabrik, ataupun dari sistem komputer atau sistem operasi yang digunakan. Oke, di sini ada rumus turnaround time. Ternyata di video sebelum Pak, kenapa itu ketika di turnaround time rumusnya P kali R Pak? Sedangkan di penyelesaian kenapa Pak gunakan tambah dan kurang? Oke, coba cek baik-baik rumusnya. R yaitu waktu pembacaan program, P waktu pencetakan selesai. Oke, ketika seseorang membaca waktu pembacaan program, apakah dia itu nanti waktunya tersebut akan dikalikan atau dijumlahkan? Biasanya itu sering dijumlahkan ya. Waktu pencetakan selesai berarti juga bisa jadi dijumlahkan atau dikurang, nggak mungkin dikalikan ya. Kalau kita masalah waktu itu tidak bisa dikalikan ya. Oke, apalagi waktunya hanya batas 30 detik ya. Karena dia bukan mengerjakan dua aplikasi atau menjalankan dua aplikasi sekaligus. Oke, maka rumusnya dirubah dengan dasarnya yaitu turnaround time-nya P kali R diganti dengan penjumlahan dan pengurangan. Pada dasarnya konsepnya sama ya. Pak, apakah dengan menggunakan P atau R? Tidak ya. Di beda studi kasus yang lainnya itu dia ada juga yang menggunakan variabel lainnya, tapi untuk kita saat ini kita menggunakan yang variabel R dan P. Oke, kita lanjutkan. Oke, mean to around time ini sama ya, ini mencari nilai rata-rata. Di aritmatika ada ya, di kalkulus 1 Ananda juga ada, di kalkulus 2 Anda juga belajar ya. Bahwasanya N itu adalah banyak program, di mana di sini dia mendisikan dengan menggunakan sigma, itu berarti berapapun banyak program yang ingin Ananda kerjakan, maka dijumlahkan ataupun dikurangkan dan dibagi dengan banyak data yang digunakan nantinya. Itu dia untuk kasus penggunaan mean turnaround time-nya. Oke, kita lihat TW-nya atau work turnaround time-nya. Di mana di sini dia membagi ya hasil dari turnaround time per TP processing time-nya. Processing time-nya berapa? Di sini ada ya. Standar dari processing time itu atau standalone turnaround time. Waktu turnaround time ketika hanya sistem program yang berjalan. Berarti hanya ketika dia berjalan saja, tidak kita tambahkan dengan program atau sistem yang lainnya. Hanya pada dianya saja. Waktu dia bekerja, itu saja intinya untuk TP-nya. Oke. Berikutnya mean wait turnaround time, TWM-nya ya sama, sigma N jumlah banyak data, TWI berapapun jumlah data, jumlahkan dan dibagi dengan banyak data yang akan kita gunakan. Oke, ini contoh kasus yang kemarin yang Bapak berikan kepada Ananda, yaitunya misalkan sebuah proses dari program A, B, dan C dalam sistem UBRS dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini ya, terakhir video pertama yang Bapak berikan kepada Ananda, Bapak suruh Ananda coba dulu lah untuk mencari ya pembahasannya. Ya. Mungkin Anda ada yang nanya ke senior ya, atau yang sudah pernah belajar AKS semua Bapak, tapi remedial, mungkin mereka masih ada yang ingat dan segala jenisnya. Oke. Tetap sama konsepnya dengan angka yang persis sama, tapi tugas-tugasnya itu berbeda antara satu kelas dengan yang kelas lainnya. Tapi konsepnya yang Bapak nyatakan itu sama ya. Oke, untuk kasus turnaround time ini ya, FCFS, SCF, dan fitur knowledge ini sangat banyak sekali ya untuk contoh kasusnya. Makanya untuk yang diberikan pada anak-anak itu semuanya sama ya, untuk angka sama, tapi untuk data untuk penyelesaian kasus yang Bapak berikan itu berbeda di setiap semesternya. Oke. Kita lihat ya, program time ada ABC, ada processing time itu dalam 1 menit ya. Kalau kita masalah waktu pasti menit atau jam.
Arrival sequence-nya itu atau waktu kedatangannya pada 0, 5, dan 10 menit. Ini normal ya. Oke, kita saudara punya pelanggan atau ada image kopi dan segala jenisnya atau jenis baju, biasanya pelanggan itu waktunya ada yang berdatangan dengan waktu yang sama, ada yang berdatangan dengan waktu yang berbeda-beda. Oke, itu salah satunya. Dari kondisi di atas, Bapak instruksikan adalah untuk cari T, TM, TW, dan TWM sesuai dengan program yang sesuai dengan rumus yang telah diberikan sebelumnya. Di mana FCS itu adalah first come first serve. Berarti siapa yang pertama datang, A, berarti A dikerjakan. Berikutnya B, berikutnya baru C. Sedangkan FCS sort job first. Lihat jobnya yang paling sedikit. Kerjakan antrian pertama, tetap A dikerjakan pertama, tapi cek proses yang paling sedikit setelah A kita kerjakan. Yaitu adalah C ya. Nah, ini processing time-nya, pengerjaannya hanya 5 menit, maka dia akan naik ke posisi kedua, baru kita kerjakan yang B. Sedangkan fit to knowledge, semua data dikumpulkan seperti ini, eksekusi sesuai dengan waktu proses paling kecil. Berarti kita mulai dari C, A, dan B. Pak, FCFS bagaimana? FCFS tidak usah dikerjakan yang untuk MPROS karena konsepnya hampir menyerupai dengan FCFS yang pertama, itu intinya. Oke, ini dia ya hasilnya yang kemarin ya yang didapatkan. Ya, tapi di sini Bapak nggak ada berikan lagi yang namanya putusan nite, cari cara cari gini-gini lengkap nggak? Ya, di sini Bapak hanya menampilkan hasilnya saja karena Anda sudah Bapak berikan bahannya sebelumnya. Bahkan videonya yang sudah Bapak berikan ya. Biar Anda bisa ngulang-ulang kembali, bisa memahami kembali materi yang diberikan. Oke, FCFS, First Come First Serve, tetap ya A, B, C. Untuk bagannya itu harus memenuhi ya. Jika dia 30, ya, nih processing time-nya, maka dia harus kembali ke 30 untuk bagan. Berapapun hasilnya yang akan Anda dapatkan nantinya. Oke, sedangkan di sini T-nya 80 Pak, tapi di sini 85. 80, nah, ini 55. Processing time-nya 55. 85 dikurang 30 karena dia bekerja atau dikerjakan setelah A selesai dieksekusi atau dikerjakan. Maka 85 dikurang 30 adalah 55. Harus kembali lagi ke processing time yang awalnya. Oke, ini cara gampangnya untuk bikin ini. Ya. Kalau Anda susah nanti untuk proses pencairannya, bikin bagannya ini dulu, boleh, nggak ada masalah. Nah, ini nanti lagi, karena dia per poin-poin itu memiliki nilainya sini. Kalau processing time C 5, berarti setelah B dikerjakan, maka C tambahkan aja 5, maka dia berakhir di 90. Nanti hasil prosesnya sama, perhitungannya pasti sama. Oke. Jika ada kena dengan Lucy Adriana temannya, silakan bilang sesuai dengan instruksi yang diberikan ya. Karena dia dari tadi minta join lagi, nggak Bapak masukkan karena nggak sesuai dengan instruksi ya. Oke, ini untuk FCFS. FCFS diketahui tadi bahwasanya kerja Oke, sedikit besar-besar seperti itu. Oke, makanya kita terima kerja A sama untuk FCFS dan SCFF nilai A itu sama biasanya. Nggak ada masalah, aman, nilainya sama. Jika FCFS-nya 30, maka SCF-nya juga 30 karena dia sama-sama dikerjakan di awal. Oke, tapi untuk yang berikutnya itu pasti berbeda. C5, oke. Ya, 5 ya waktu proses yang diinginkan. B tetap 55, 93, 5, 55. Pak, apakah di 90 akan selalu sama dengan ini? Enggak, ya. Tidak akan selalu sama, pasti berbeda. Kasusnya yang mana, Pak? Itu ada pada fitur knowledge. Kemarin di video Bapak kasih ada 2 penyelesaian untuk fitur knowledge atau FK ya. Yang satu hasilnya dapat 90, yang satu dapat 100 ya. Tapi yang 90 kita 95 ya. Tapi yang 95 kita gunakan untuk proses pencarian, yang 100-nya kita gunakan untuk bagian. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini terjadi perselisihan ya. Karena kita mengeksekusi dengan proses yang paling kecil, ternyata dia datang 10 menit. Wah, kita buka jam 8, dia datang 8.10. Karena dia paling sebentar, maka dia kita kerjakan dulu. Itu konsep dari FK atau fitur knowledge. Dan akhirnya untuk yang A dan yang di B itu B-nya semakin lama semakin mundur. Ya, 10 menit dia datang 5 menit berarti dia apalagi ini datang tepat waktu, maka dia kan ditambahkan 10.
Ya, makanya hasilnya berbeda untuk SCS dan SCF untuk poin yang A, tapi yang C itu juga berbeda nantinya. Karena dia cuma 5, otomatis untuk di bagan dia langsung ke poin 5. Bapak hanya menggambarkan secara umumnya saja, nggak Bapak hitung lagi seperti yang di video ya. Berarti dia mulai dari C, nggak lagi dari A lagi. Ya, kalau ini oke, dia mulai dari A. Masih A, kalau ini dia harus mulai dari C. Pak, kenapa nanti kalau dia yang B-nya yang 5, Pak? Berarti dia harus mulai dari yang B. Berarti A sama B tunggulah dia sampai si C datang 10 menit. Ya, walaupun dia dulu datang nih si A si B, tetap dikerjakan si C karena prosesnya paling sedikit. Makanya ada 2 pencarian untuk nilai pada FK kita. Nanda. Ini yang MBRS-nya ya. MBRS yang Bapak bilang tadi hampir sama, tapi bahkan dia dikerjakan sekaligus ya, sekali bertiga, sekali tiga-tiganya dikerjakan. Ya, maka kita hanya coba gunakan yang 3 di atas saja. Nanti takutnya ini kalau Bapak masukkan Anda tambah pusing nih. Karena dia ketika A dia datang, program harus dikerjakan. Ketika B datang, program harus dikerjakan. Ketika C datang, dia harus dikerjakan juga. Karena kita online, ya, maka susah nanti Bapak memberikan penjelasan buat Anda. Karena dia dari A nanti dia, ternyata 5 menit harus stop lagi. B dulu yang dikerjakan. Sembari dikerjakan, yang A dia harus tetap berjalan. Ya, begitu juga CO ketika batas C datang, maka si B dan A berhenti dulu. Berikut C jalan, B jalan, dan A juga dijalankan sesuai dengan keputusan. Di sini dia berubah ya, 25 jadi 10. Nih. Ingat, C proses kita hanya 5. Kenapa di sini jadi 5? Nih, dia berubah ya, jadi 15. Waktu penyelesaian 15 menit dia jadinya. Kenapa? Itu karena ada beberapa kebatas dari pembatas sistemnya, kerjaan sistemnya. Ya. Nah, ini nanti akan dikonsumsikan lagi, masuk lagi dia ke, kita hitung lagi waktu kedatangannya setelah 10 menit. Tapi itu tidak Bapak masukkan ke soal ya. Kita hanya sampai ke C, itu fitur knowledge-nya saja. Respon time atau waktu tanggap. Nah, ini dia. Berarti untuk yang D, MRS-nya kita akan, nih, waktu tanggapnya respon time-nya harus kita paskan ya. Kalau untuk perhitungan ini agak sulit buat Anda, maka tidak Bapak masukkan dulu. Karena kita hanya membutuhkan sampai dengan yang FK-nya saja. Di sini respon time, waktu tanggap intervalnya itu antara perintah input si untuk terminal sampai dengan adanya tanggapan kembali pada terminal. Drop spot ya. Ini jumlah atau banyak pekerjaan dapat dilakukan satu waktu tertentu atau produktivitasnya bagaimana. Ini bisa Anda cari di Google ya, banyak referensinya. X sama dengan NP per C total. Total waktu yang ditempuh, jumlah program yang diisi, dan nilai drop spotnya berapa. Capacity ada, availability ada, reliability ada, speed, utilization, dan overlap. Ya, ini pengertian dari internal dan eksternal sebelumnya. Ada packing rate, reaction time, multiple set factor, multiple programming level, ya, dan hubungannya. Ya, seharusnya ini kita coba ya untuk mendapatkan hubungan kapasitas dengan bekerja ini seharusnya kita cobakan langsung ya. Karena kebetulan kita ambil saja yang materi-materi intinya saja. Transport itu bagaimana dan jika diberikan beban kerja yang lebih, apakah yang akan terjadi pada sebuah sistem itu dia. Dan sebenarnya Anda bisa coba di smartphone Anda sendiri, buka semua aplikasi yang ada di smartphone Anda. Buka 1, buka 2, buka 3, akhirnya bagaimana kejadian yang terdapat pada smartphone Anda. Itu salah satu contoh untuk menghitung ya, atau mengetahui transport atau kapasitas yang bisa sanggup diampu atau ditangani oleh smartphone ataupun laptop Anda. Seperti itu caranya. Ini yang respon time yang sudah baik ya. Ini hubungan antara transport dengan respon time pada sistem MIS ya, multiple intelligence reference sistem yang baik ya. Karena dia ketika naik, ketika diberikan inputan lebih banyak, dia akan stabil ya. Berarti dia bisa ibaratnya dia memiliki memori 16 lah ya, 16 giga untuk kestabilan datanya nantinya. Teknik evaluasi ada metode pengukuran dan teknik model ya. Hanya ada 2, ada teknik pengukuran dan teknik model. Ananda, itu saja pembahasan kita. Untuk tugas Ananda, itu knowledge-nya.
Ya, silakan Anda cari yang ini. Silakan diambil dulu kertasnya karena Bapak tidak akan memberikan lagi ya soal di grup ya atau bertanya soal lagi karena soalnya langsung yang Bapak ingat itu yang akan Bapak berikan kepada Ananda. Makanya Bapak bilang tadi program itu sangat banyak untuk soal studi kasus FCPS, SCS dan Video Knowledge-nya. Oke, silakan program time-nya. Oke, silakan ya. Oke, silakan yang masih ngambil kertas. Pak, bikin mana portfolio? Maaf Pak, suara Bapak putus-putus. Oke, udah. Processing time-nya 20. Waktu kedatangannya tetap kita kasih 0. Pak, bisa diulangi, Pak. Tadi suara Bapak putus-putus. Dengan processing time-nya yaitu 45. Kedatangannya 10 menit. Berikutnya ZZ. Udah 5 setelah 15 menit. Oke. Cukup ya. Boleh bantu untuk Harmina Wita Asnil dibacakan kembali soalnya. Pak, mohon maaf, Pak. Dari awal emang suara Bapak putus-putus. Tadi udah ada yang komen juga, nggak kedengaran soalnya jadinya dari awal, Pak. Oke, baik. Juan? Juan, lengkap untuk soalnya? Halo Pak. Soalnya udah ditangkap tadi, Juan? Udah? Ternyata Halo Pak. Iya, Erwin. Halo. Azizah, kedengaran suara Bapak? Kedengaran, Pak. Tapi tadi pas Oke. Bapak bacain soalnya emang putus-putus, Pak. Ada? Oke, Bapak ulangi lagi soalnya ya. Kedengaran suara Bapak? Dengar, Pak. Kedengaran Pak. Oke. Oke, halo. Halo. Ya, kedengaran suara Bapak, Armita? Dengar, Pak. Oke, sekarang udah oke, udah baik ya suaranya kedengaran? Iya, Pak. Untuk processing time-nya itu 20, untuk waktu kedatangannya 0, berikutnya Kepotong lagi Pak. wow, potong lagi ya. Iya, Pak. Oke, baik, bagusnya. Oke, Bapak bikinilah dulu sebentar. Oke.
Oke, untuk judulnya nanti bikin aja sendiri ya. Oke, XY, Z. Ini adalah. Oke, Bapak share screen ya. Oke, udah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Udah ya? Ada, Pak. Tunggu sebentar. Mana dia tadi? Oke, ini ya. Ini ya. Yalah, nih. Oke, ini kelihatan ya? Oke, Kelihatan, Pak. 20, 0, 40. Ini tetap 10 tadi ya. Berikutnya 10. Sininya 20 ya. Oke, dah. Oke, Bapak cek dulu. Bapak main samakan dulu sebentar. 5, 10. Oke, baik. Yang penting Anda nanti supaya jangan susah ya. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Berarti silakan Anda cari nantinya. Ya, itunya ini ya. FCFS-nya, cari T, TM, TW, dan TWM pada double folio yang sama. Ya, nanti silakan difotokan ulang ya untuk tugas yang Putus kembali, Pak. Hilang lagi, Pak. lagi. Berikutnya yang sekarang ini. Coba bandingkan nanti gimana hasilnya. Oke. Suara Bapak tadi hilang lagi, Pak. Oke. Pertanyaan, seperti masih ada masalah jaringan nih. Karena Bapak di kampus ya masih provider 3 kayaknya ada masalah nih. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di grup saja, absen. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.